Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil ini sudah terbukti tangguh untuk muat-muat barang atau usaha muatan. Nah, ini adalah Mitsubishi SS tahun 2010. Sudah injeksi tentunya, platnya RL lokal Purbalingga, Jawa Tengah. Dan hari ini, mobil ini kita tawarkan buat teman-teman semua. Dan untuk kondisi selengkapnya, pastinya tonton terus video kita. Kita akan cek kondisinya selengkapnya bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Salam Bapak. Pajaknya bulan 12, habis masa plat 2028 dan udah ganti plat dasar warna putih seperti ini. Untuk kirnya ini off 2 kali. Ini untuk kirnya udah pakai kir yang barcode ya. Jadi udah pakai yang sekarang, bukan kir lama yang pakai buku. Ini sekalipun unit tahun 2010 ya. Tapi yang kita pastikan adalah unit-unit yang kita jual itu kita pastikan sasisnya itu oke, utuh, kemudian lantai-lantai juga baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kondisi mesin harus dalam kondisi sehat. Karena teman-teman pasti beli unit seperti ini untuk bekerja. Kalau untuk unit ini, kalau kita cek dari depan, belakang, samping, ini mobil utuh, tidak ada mobil ciri-ciri bekas laka. Terbukti dari celah-celah bodi dia masih bagus. Totok depan juga dia utuh, dia totok depannya juga masih ori. Kalau kita ketok seperti ini dia masih non dempul, ngaleng. Kemudian natnya juga lempeng, tidak ada bekas perbaikan. Pojokan-pojokan kaca aman, tidak ada karat, tidak ada korosi di daerah sini. Kemudian bagian karet-karet kaca pun aman, tidak ada sealernya. Lanjut, kita cek untuk talangan seperti ini dari bagian depan. Teman-teman nanti bisa menilai, tidak harus sependapat dengan saya. Ini talangannya masih utuh seperti ini, sampai bagian atas dan bagian bawah. Kemudian sambungan pilar seperti ini, dia juga masih utuh. Dan pojokan seperti ini aman, tidak ada karat dan tidak ada sealer. Untuk bagian bumper-bumper depan seperti ini, bumpernya pun masih ngaleng, kanan dan kiri. Kemudian bagian pintu atas bawah, depan belakang, ini dia masih full ngaleng juga, tidak ada naik dempul. Nut juga masih lempeng seperti ini, tidak ada bekas perbaikan. Pilar A, pilar B semuanya masih utuh, sampai ke pelipit bagian belakang seperti ini masih ada las nitik pabrikannya, tidak ada bekas perbaikan. Kalau untuk bagian bak seperti ini, depan sampai belakang dia kondisinya masih ngaleng, terus lempeng juga, tidak bergelombang. Dan agak istimewa untuk Mitsubishi SS ini, dia pakai bak bawah. Karena ada Mitsubishi SS itu ada yang bak bawah dan bak atas. Kalau bak bawah seperti ini dia pakai pelentong untuk selebornya, kanan dan kiri. Jadi memang ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau kelebihannya, mobil ini jelas lebih stabil kalau kita bawa muatan-muatan yang tinggi sekalipun. Kalau kekurangannya, ya memang untuk muat barang dia ada ganjelnya seperti ini. Jadi ya mengurangi volume lah, istilahnya seperti itu. Nah, untuk unit ini, dari bagian lantai aja, kita udah bisa lihat lantainya ini dia lempeng. Lantainya ini lantai ori dari Mitsubishi SS, bukan bak gantian. Karena bagian sileran-sileran depan masih utuh, kemudian bagian sambungan seperti ini juga masih utuh, ada silernya. Selebornya juga masih baik, masih rapi juga, dan dia baknya tidak bergelombang. Untuk kondisi bagian punggungnya, las nitik pabrikan semuanya masih kelihatan baik, masih oke, tidak ada gelombang-gelombang juga, tidak dempot juga. Nah, lanjut kita cek untuk kondisi sasis yang sebelah kiri depan seperti ini. Ini yang daerah yang sering rawan kropos. Dia sasisnya utuh, sambungan-sambungan kelihatan seperti ini. Dia tidak ada bekas-bekas perbaikan dari depan sampai bagian belakang. Untuk bagian belakang seperti ini, dia sasisnya utuh ya, tidak meruntus atau tidak ada bakal karat. Bagian selebor seperti ini dia juga masih kondisi baik. Kemudian untuk bannya dia juga pakai ban yang masih tebal seperti ini, masih baru. Bannya keempatnya masih tebal-tebal. Untuk bagian belakang, dia baknya juga masih ngaleng, cuman dia sudah ada sepet untuk bagian bak belakang. Kondisi lampu ada pecah seperti ini. Ini nanti kalau permintaannya diganti, ini bisa diganti dengan yang baru. Yang jelas kondisi baknya ini masih cukup oke, cukup baik. Kemudian bagian anting kanan dan kiri itu kondisinya juga masih lempeng, dia tidak meleot. Memang ini mobil harusnya ada kepet roda belakang ya. Ini kita pasang nanti kepet roda belakangnya seperti ini. Ini kepetnya kosong, jadi kelihatan agak bolong gitu ya. Nah, kalau bagian gardan, dia gardannya aman, tidak ada dengung, tidak ada bunyi dengung, gardannya oke. Kemudian sil-sil roda aman, juga tidak ada yang bocor. Lanjut untuk sisi bak yang sebelah kanan, dia nut-nutnya masih lempeng seperti ini. Kalau kita ketok juga utuh, tidak ada naik dempul.
kondisi ban juga masih tebal seperti ini. Sekalian kita cek untuk sasis belakang, dia aman, tidak ada yang bakal-bakal karat atau tidak meruntus-meruntus. Lebornya juga dari bagian dalam masih utuh seperti ini. Lanjut ke sasis bagian kanan tengah, ya sasisnya utuh juga seperti ini. Sambungan pabrikan semuanya masih kelihatan jelas dan tidak ada bakal karat untuk sasis tengah yang sebelah kanan. Lanjut kita cek untuk pintu yang sebelah kanan. Semuanya ngaleng, masih utuh. Lempeng juga untuk natnya seperti ini. Terus bagian selebor juga dia utuh, sampai ke pilar utuh, sampai ke bagian talang seperti ini, dia talangnya juga masih baik, atas bawah semua masih ada las nitik pabrikan, tidak ada bekas perbaikan. Sampai ke area atap juga masih ngaleng. Dan untuk area punggung seperti ini aman, tidak kempot, tidak untuk bawa muatan-muatan yang panjang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita cek untuk bagian interior. Kita mulai dari pintu-pintu luar seperti ini. Kita pastikan siliran masih ada. Ini dipasangi karet pelindung seperti ini, tapi ini dia utuh. Silirannya masih utuh, terbukti depan belakang itu aman, tidak ada dempul. Bagian bawah pun silirannya masih utuh, dan pojokan-pojokan yang rawan keropos seperti ini dia kondisinya masih utuh, masih baik. Masih ada stiker ukuran ban dari dealer. Nah, tidak kalah penting kita cek untuk kondisi selebor seperti ini. Dia selebornya masih oke. Ada ini nggak tahu kenapa kayak cat ngelupas seperti ini, tapi ini aman, dia tidak keropos. Kemudian sileran selebor juga masih utuh, sambungan selebor seperti ini masih utuh juga. Kemudian untuk pelipit-pelipit selebor juga utuh, dia tidak ada bekas perbaikan. Sampai ke area pilar juga kondisinya masih utuh, masih baik. Nah, kita lanjut untuk bagian lantai. Kondisi lantainya juga dia masih aman, dia tidak ada bolong-bolong karat. Sileran depan juga masih utuh, seperti itu masih utuh dari sebelah kanan sampai ke sebelah kiri. Kemudian untuk setirnya, dia setirnya aman, tidak ada speleng. Kita udah cek jalan, setirnya aman, tidak ada speleng, tidak lari kanan dan lari kiri juga. Kemudian untuk speedometer dan RPM semuanya berfungsi normal, sampai ke indikator bensin juga berfungsi secara normal. Dashboard dia masih utuh, tidak bolong-bolong atau tidak pecah juga. Nah, ini untuk pedalnya juga masih bagus, tidak aus. Jadi ini mobil pemakaian tidak terlalu tinggi. Kalau kita cek untuk kilometernya, 2010 sekarang di angka 372.000. Nah, lanjut kita cek untuk interior bagian kiri. Sebelumnya kita cek siliran pintu. Nah, ini pintunya silirannya kanan kiri kita copot aja seperti ini mending. Nah, ini silirannya masih utuh, masih baik, dia tidak ada bekas perbaikan. Kemudian kita cek bagian bawah juga silirannya masih utuh, sampai ke pojokan-pojokan utuh, aman, tidak ada bakal karat. Kita cek pilar juga masih baik, tidak ada bekas insiden. Pilar A ini silirannya masih utuh juga, sampai ke pilar B kondisinya ngaleng, pelipitnya masih utuh. Dan selebornya untuk bagian yang sebelah kiri silirannya ada, nitik pabrikan juga masih ada silirannya, sampai ke sambungan-sambungan seperti ini juga masih kelihatan. Dan siliran depan bagian lantai juga masih utuh. Untuk kondisi lantai teman-teman bisa menilai ini lantainya masih cukup baik. Nah, untuk joknya ini masih ori bawaan dari Mitsubishi SS, baik jok bawah maupun senderannya semuanya bawaan orinya Mitsubishi SS. Cuman bagian bawahnya ini udah retak-retak ya, maklum dari 2010 dipakai dan ada sobek untuk area supir seperti itu. Tapi untuk senderannya dia masih utuh, aman, dan masih empuk, tidak kempes. Nah, untuk kondisi lantai depan seperti ini, bagian bawah pun kondisi lantainya masih baik, dia tidak aman, tidak keropos. Kemudian tidak kalah penting adalah sasis bagian depan, terutama sasis depan radiator yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini kondisinya juga masih aman, tidak bolong, tidak ada bakal karat juga. Jadi lantainya ini aman, tidak ada ciri-ciri bekas perbaikan. Lebor yang sebelah kiri seperti ini di bagian sambungan itu memang ada bakal karat seperti ini. Teman-teman bisa menilai sendiri. Berarti terakhir kita cek untuk kondisi mesin seperti apa. Kita starter, kita dengerin suaranya. Nah, ini untuk kondisi ruang mesin. Jadi 1500 cc injeksi. Kemudian kalau kondisi mesin ini memang agak kotor, berdebu, cuman kalau kita lihat tidak ada rembesan-rembesan oli, jadi ini hanya kotor aja, belum dibersihkan. Kalau kita cek untuk sasis bawah jok seperti ini, kondisinya utuh. Area selebor atas daerah support shockbreaker seperti ini juga masih utuh. Kemudian yang sebelah kiri pun juga kondisinya baik. Oke, ini untuk kondisi oli mesinnya. Oli mesin normal, dia pemakaian belum terlalu lama juga, masih ada warna kuning keemasan. Tapi tidak ada ciri-ciri kecampur sama air radiator. Jadi warnanya normal seperti ini, tidak coklat susu. Ya, ini udah kita starter dan kita dengerin
suaranya, ini lama-lama RPM-nya turun di RPM 900 ya. Memang standar stasionernya itu di RPM 1000 sampai 900 sampai 1000 ya. Kalau udah di atas 1000, 1500 itu memang RPM terlalu tinggi di posisi stasioner seperti ini. Suara mesin normal, tidak ada kendala, tidak ada suara pincang ataupun suara berbet, suara normal. Kemudian engine mounting juga kelihatannya masih bagus karena mesin tidak terlalu goyang. Jadi mesinnya masih tenang, masih anteng seperti ini. Coba sekarang kita naikkan RPM di RPM 3 sampai 4000, ada suara janggal atau tidak. Nah, kita blayer sampai RPM 4000 sekalipun suaranya masih tetap normal, tenaganya masih bagus, mesinnya ngisi nggak ngempos, dan tidak ada suara yang aneh-aneh. Jadi terakhir kita cek untuk kondisi asap knalpot, apakah ada asap putih di bagian knalpot atau tidak. Oke, untuk unit ini kita udah cek kondisinya dari mulai bodi, lantai, sasis. Kalau surat-surat ini kita udah pastikan suratnya akur, sesuai sama mobilnya. Dari mulai rangka, nomor mesin semuanya udah oke, pajaknya aktif bulan Desember. Kemudian minusnya hanya di kir aja, ini off 2 kali. Nah, nanti kita akan cek selengkapnya. Dan untuk masalah kir, teman-teman nggak usah khawatir, kita siap bantu untuk pengurusan kir karena ini di Purbalingga, Jawa Tengah. Satu lokasi dengan kita, showroom kita di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi teman-teman buat yang minat bisa langsung datang ke showroom kita di Purbalingga, Jawa Tengah, Jalan Raya Jetis. Kalau nggak, teman-teman bisa hubungi nomor admin yang kita cantumkan di deskripsi. Dan mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.